Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Ahmi, selaku dosen kami, dan juga teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Dam Saputra dengan NPM 196, Prodi Manajemen. Dengan ini akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan Smart PLS sebagai metode analisis data, yaitu dengan analisis jalur. Dalam hal ini, Smart PLS ini perlu diketahui bahwasanya berbeda ya dengan SPSS. Kalau SPSS kita hanya sekedar untuk mengetahui variabel ya dengan memiliki satu indikator saja. Tapi dengan Smart PLS kita akan mengetahui. Kadang-kadang kan setiap variabel itu punya beberapa indikator yang tidak serta-merta harus dirata-rata seperti SPSS, ya kan? Oleh karena itu kita menggunakan Smart PLS ini ketika dalam variabel itu perlu banyak indikator-indikator, lebih dari satu ya, dua, tiga ataupun lebih dari lima bahkan. Oleh karena itu dalam hal ini saya sudah menyediakan penelitian, nantinya akan kita ubah nanti kita impor ke dalam Smart PLS terlebih dahulu. Nanti ya, maka kita lihat dan dengarkan video berikut ini. Dalam hal ini teman-teman bahwasanya kita perlu tahu penelitian kita yaitu adalah tentang keuangan ya, yaitu adalah pengaruh profitabilitas dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dengan harga saham sebagai variabel mediasi. Studi kasus perusahaan real estate terdaftar di BEI periode 2023. Nah, kalau kita tahu bahwasanya dari judul ini kita akan mengetahui bahwa ada 4 variabel rasio profitabilitas, leverage atau kebijakan hutang sama saja ya teman-teman ya. Ada nilai perusahaan dan harga saham. Dalam hal ini kita menggunakan 77 perusahaan real estate yang terdaftar di BEI yang sudah mengisi laporan keuangannya pada tahun untuk periode 2023. Nah, untuk profitabilitas ada ROA, Return on Asset, dan Return on Equity, ROA dan ROE. Nah, ini sebagai dua indikator ya untuk profitabilitas. Kemudian untuk leverage atau kebijakan hutang, kita menggunakan dua indikator, yaitu ada DER dan juga D per EBITDA. Kemudian untuk nilai perusahaan kita menggunakan tiga indikator. Ada PER, ada PBV, book value, dan ada juga EV per EBITDA. Dan terakhir adalah harga saham, yaitu kita menggunakan closing price sebagai nantinya variabel mediasi. Seperti itu. Nah, dari data ini teman-teman, dari data ini kita ubah. Oke, kita ubah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, X1A, X1B, ya kan? ROA sebagai X1A, ROE sebagai X1B, X2A tadi yang leverage tadi, ya kan? Yang DER, X2B yang D per EBITDA yang tadi persis sama seperti itu. Hanya diubah itunya aja. Ya, X1 kan profitabilitas. Indikatornya ada X1A dan X1B. Y, nilai perusahaan. Y1. Ada Y1A, Y1B, dan Y1C. Seperti itu ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam Smart PLS ini hanya menerima file berupa CSV aja. Oleh karena itu, kita perlu menggantinya dengan cara save as, kita klik download. Nah, kita ganti, ini kan ada save as type. Kita ganti menjadi ini, comma delimited. Ini ya, baru nanti kita klik save. Tapi saya udah menyiapkan filenya ya yang CSV ini. Dan nanti kita langsung bisa import nanti ya. Oke, kita coba. Kita kembalikan. Oke, nah ini kita membuka Smart PLS. Oke, ini adalah looks pertama dari Smart PLS ini sendiri. Kita klik New Project. Ya, kita klik David Project. Misalnya. Oke, David Project. Kayak gini. Ya, kita klik double klik to import data. Nah, kita import. Nah, ini ya, data filenya cuma bisa nerima CSV doang. Oleh karena itu dari Excel tadi, XLXX tadi diganti menjadi CSV. Ya, comma delimited. Kita klik OK aja langsung. Nah, di sini akhirnya kita tahu teman-teman bahwa ada 77 sampel atau 77 perusahaan dengan indikatornya ada 8 ini kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 total. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, berarti filenya sudah masuk ya dalam Smart PLS. Kita klik yang atas ini, David Project. Sekarang kita buat gambarnya. Cara buat gambarnya itu cukup asik ya teman-teman. Mari kita lihat. Tadi kan variabelnya X1A, X1B ya. Kita masukkan X1A, X1B dulu. Kita copy dua-duanya, kita pindahin. Slow and steady. Oke. Kemudian lanjut ke S2 dan X2B. Jadi satu ya.
Slow and steady. Lurusin aja. Optional ya teman-teman ya, hanya sebagai estetika saja. Kemudian ada M1A, ini kan mediasi kan biasanya di tengah ya. Nah, taruh sini. Nah, gitu. Dan Y1A, itu B, itu C. Kita pindah ke sini. Oke. Kita mungkin agak sedikit ini taruh di atas boleh lah ya. Nah, gini ini taruh bawah, ini ada align ya, taruh bawah di sini. Taruh atas boleh lah ya. Bawah atas aja deh. Atas aja. Nah, ini kita empetin ini biar kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita klik connect, konekin aja. Ya, karena ada variabel mediasi ya, tadi ada hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Nah, karena nanti seperti ini, kita klik lagi, ini berhubungan langsung. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita ganti dulu nama-namanya. Kita ganti select, ya. Kita ganti, ini X1-nya apa? Oh, ini satunya adalah Roa. Kita klik OK. Kita klik ini Roe. Klik OK. Terus ini kita ganti variabelnya ya, profitabilitas. Kita klik OK. Nah, ini kita rename hutang gini aja. Nggak apa, nanti kita tahu ya. Ini satu-satu teman-teman. Ini der, ini D per EBITDA, ini harga saham. Dalam hal ini kita menggunakan closing price. Nah, ini kita satu-satu ya teman-teman ya. Nilai perusahaan. Nah, ini digunakan teman-teman untuk mempermudah teman-teman. Ya, di 1B tadi per, kemudian di 1B ada PBV. Ya, kita cocokkan dengan file Excel yang tadi ya, yang tadi saya tunjukkan tadi ya. Dan ini EB per EBITDA. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, baru kita akan mengetahui ada namanya outer model dan ada namanya inner model. Kalau outer model itu seberapa valid sih indikator-indikator yang digunakan ini? Ini valid nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Worth it nggak sih dipakai? Nah, ini kita namanya outer model. Kalau yang inner model, kita cari hubungannya antara profit ke nilai perusahaan ini signifikan atau tidak? Antara harga saham ke nilai ini signifikan atau tidak? Ke hutang ke nilai perusahaan ini signifikan atau tidak? Nah, oleh karena itu yang dikerjakan adalah outer modelnya dulu, baru inner modelnya. Itu ya. Oke, kita mulai cara pertama yaitu adalah mengetahui outer modelnya terlebih dahulu. Kalau ingin tahu outer modelnya, kita klik calculate, kita pindah ke sini ya teman-teman ya. Calculate, kita klik PLS algoritma. Oke, langsung saja klik start calculation. Oke, kita akhirnya menemukan datanya. Nah, kita kalau ingin tahu ya, kalau kita ingin tahu apakah dia valid atau tidak gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa melihat di outer loading di final result, ada outer loading di sini. Klik aja. Nah, di sini voila, ternyata ada yang merah-merah di sini teman-teman. Ada nilai DER, ada nilai PBV, dan nilai ROE. Ya, gini, outer loading atau indikator dikatakan valid ketika dia punya nilai outer loading yang di atas 0,7. Kalau kita lihat dari ini kan 0,5 bawah. PBV ini minus tambahan. Aduh, jauh. ROE juga 0,4. Di bawah 0,7. Itu ya. Jadi indikatornya ini untuk tiga indikator ini, DER, PBV, ROA ini masih belum bisa dikatakan valid ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana indikatornya ini reliable atau tidak? Nah, kita lihat dulu. Ada klik aja construct reliability and validity. Klik merah semua. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, crown batch alpha-nya harus di atas 0,7, teman-teman, kalau ingin lolos uji reliabilitas ya. Ini kan semuanya di bawah, ya kan? Ya kan? Dan di situ. Tuh, jadi ya, maka nilai kompositnya dan lain-lain ini juga ada yang merah. Maka dikatakan ya, di dalam hutang ini ada indikator yang kurang valid. Di nilai perusahaan ini ada indikator yang kurang valid. Di profitabilitas ada indikator yang kurang valid di situ.
atau kurang kurang reliable itu. Maka pilihannya bisa dihapus atau diganti. Dan dalam hal ini nanti akan saya coba hapusnya. Tapi perlu diingat, kita klik auto loading dulu. Nah, di sini yang merah-merah ini coba kita hapus. Ya, der-nya, PBV-nya, sama row-nya kita hapus. Bisa, bisa. Tadi yang dihapus apa tadi? Row ya. Nah, row kita hapus. Ada row, ada PBV, ya ingat-ingat ya. Row, PBV, sama der. Der dulu deh. Der, delete, row, delete, PBV. Ini delete aja. Sekarang kita uji outer modelnya lagi. Apakah sudah valid nggak nih indikator-indikator yang digunakan tadi ini? Nah, kita klik start calculation aja. Nah, udah nemu. Sekarang kita lihat outer loading. Kak, gini teman-teman. Kalau misalnya satu variabel itu dia cuma punya satu, pasti dia fit, pasti dia lolos lah, ya kan? Buktinya kayak gini, closing price, ini kan harga saham nih, dia lolos karena dia harga saham punya cuma punya satu indikator doang. Hutang juga gitu, ketika dihapus juga punyanya satu indikator doang, profit juga gitu, cuma punya satu indikator doang. Tapi nilai perusahaan ini punya dua indikator yang ternyata dua-duanya valid ternyata. Kita coba ya, uji reliabilitasnya. Kita lihat, oh ternyata udah hijau semua. Ya, Crown Batch alfanya sudah di atas 0,7 semua. Jadi dikatakan aman. Kalau sudah seperti ini berarti, nah ini berarti ROA ini valid untuk bisa diuji sebagai profitabilitas. EBITDA ini juga worth it banget kalau diuji sebagai bagian daripada hutang. Ya, closing price ini juga bisa bisa menjadi indikator sebagai variabel harga saham ini valid. EV per EBITDA ini juga valid. Gitu ya. Nah, setelah outer model kita tahu, teman-teman, baru kita mengetahui inner modelnya seperti apa. Nah, inner model itu kita mengetahui hubungannya. Ya, kita mengenai hubungannya. Profit ke nilai perusahaan ini signifikan signifikan atau tidak sih? Harga saham ke nilai perusahaan ini signifikan atau tidak sih? Hutang ke nilai perusahaan ini signifikan atau tidak sih? Nah, kita uji dengan inner model. Inner model caranya seperti ini. Calculate, kita klik bootstrapping. Kita klik start calculation, langsung saja. Voila. Di sini langsung saja teman-teman, kita singgung ke p-value-nya. Oke, ya. Ini namanya cek signifikansi. Ya, ini sebelumnya kita ganti dulu ya teman bawahnya ini inner model kita ganti p-value, otomatis ganti p-value. Nah, di sini kita lihat agak kita geserin. Nah, di sini. Jadi gini, p-value, suatu hubungan ya antara variabel ya baik X ke Y, mediasi ke Y, atau X ke mediasi dan lain-lain dikatakan signifikan, punya hubungan yang terikat ya apabila apabila ya apabila dia p-value-nya di bawah 0,05. Seperti itu. Mari kita lihat. Harga saham ke nilai perusahaan, nilai P-value-nya 0,5. Ini udah tidak signifikan. Berarti harga saham tidak signifikan, tidak punya pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk hutang ke harga saham. Hutang ke harga saham. Ternyata nilainya, nah ini ya, bisa lihat dari sini aja teman-teman ya. Kalau lihat dari sini mungkin agak bingung ya. Nah, di sini aja. Nah, profit ke nilai perusahaan, nilainya P-value-nya 0,309. Berarti dia tidak punya pengaruh signifikan. Artinya profit tidak punya pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Bagaimana dengan profit ke harga saham? Ternyata 0,006. Nah, 0,006 ini ternyata hijau. Berarti berarti apa di situ? Profitabilitas punya pengaruh signifikan terhadap harga saham. Tapi kebalikannya, apakah harga saham ini punya pengaruh signifikan nggak dengan nilai perusahaan? Kita lihat ternyata cuma 0, tinggi banget 0,562. Berarti dia tidak signifikan. Kita lihat lagi yang di sini, hutang ke harga saham ternyata 0,584. Otomatis kan lebih gede ya daripada 0,05 ya. Otomatis akhirnya jawabannya adalah hutang tidak punya pengaruh signifikan terhadap harga saham.
Dan yang terakhir kita coba lihat. Di sini hutang ke nilai perusahaan itu adalah 0,046. Lebih kecil ya kan? Kami mintanya kan 0,05. Nah, berarti hutang punya pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilihat seperti ini ya, loh, ternyata hutang ke nilai perusahaan punya pengaruh signifikan, profitabilitas ke harga saham punya pengaruh juga signifikan. Dan yang lainnya punya pengaruh tidak signifikan. Itu ya, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman nanti kalau teman-teman skripsi atau teman-teman nanti menjalankan tesis, disertasinya atau sedikit banyaknya mungkin menggunakan smart PLS. Semoga good luck. Saya selalu mohon maaf untuk Pak Hamid bila dari saya dan Saputra ada salah kata. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mengajar kelas kami. Semoga Bapak sehat selalu dan juga semoga teman-teman nih juga sehat selalu semuanya ya. Itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.